Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Hidup sebagai Tubuh Kristus. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Mari kita mulai renungan kita. Perbedaan adalah sumber masalah. Ini seruan seseorang yang kecewa ketika menemukan hampir di semua tempat perbedaan selalu menjadi awal sebuah masalah yang besar. Cukup sebuah perbedaan pendapat kecil, telah mampu merusak suasana keharmonisan yang awalnya hangat dan menyenangkan. Hal ini akibat manusia memiliki rasa yang seringkali dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai sesuatu. Cukup sebuah pernyataan dengan nada tinggi, dapat membuat seseorang tersinggung dan merasa dilecehkan. Akibatnya, mekanisme pertahanan diri akan aktif. Secara alamiah, mekanisme pertahanan diri menjadi aktif dengan muncul secara spontan keinginan untuk membalas untuk bertahan. Dinamika kehidupan jemaat Korintus menarik. Sebagai kota besar pada masanya, Korintus dihuni oleh penduduk yang sangat heterogen, berbeda-beda, tidak bisa dihindari. Jemaat pun mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Semakin menarik bahwa dalam jemaat juga muncul banyak karunia yang berbeda-beda. Masing-masing karunia mendapat ruang yang cukup untuk berekspresi. Meskipun demikian, godaan untuk meninggikan diri atas karunia yang dimiliki,
dan kemudian merendahkan milik orang lain, menjadi realita yang tidak bisa dihindari. Masing-masing ingin tampil sebagai yang nomor satu. Bagaimana tidak, hal ini yang rentan menciptakan perpecahan dalam jemaat. Dalam hal ini, siapa yang paling diuntungkan? Pasti iblis. Cukup dengan pematik kecil, maka jemaat akan hancur. Paulus jitu ketika ia menulis, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Ibarat seorang sniper, Paulus tepat menuju sasaran ketika membuat pernyataan. Apa yang Paulus nyatakan merujuk pada identitas dasar yang melekat pada diri orang percaya, yaitu tubuh Kristus. Dengan menyatakan jemaat sebagai tubuh Kristus, konsekuensinya adalah Kristus sebagai kepala. Tubuh tanpa kepala maka tidak pernah ada kehidupan. Itu artinya tubuh harus terus terhubung dengan kepala. Dalam hal ini, kepala berperan sebagai pengatur segala hal yang dilakukan oleh tubuh. Masing-masing anggota tubuh berbeda sebab fungsi dan tugas yang diemban juga berbeda-beda. Itu sebabnya Paulus melanjutkan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Apapun yang ada pada jemaat adalah karunia dari Allah, maka ditujukan untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Sejak semula ketika diciptakan, manusia memang berbeda. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Ini perbedaan. Artinya, sejak awal perbedaan adalah kreasi dari Allah dalam menciptakan dan itu baik adanya. Pilihan manusia untuk memberontaklah yang menyimpangkan perbedaan menjadi sumber masalah. Syukur kepada Allah, jika penebusan yang Allah lakukan dalam Yesus telah memulihkan, saatnya menata ulang kehidupan sebagaimana yang Allah maksudkan, bahwa perbedaan itu adalah potensi untuk membangun kehidupan. Setiap kita perlu sadar dan paham bahwa karunia apapun yang kita miliki adalah karunia dari Allah, namanya juga karunia, pasti itu pemberian dari Allah yang menciptakan kehidupan. Sebagai karunia, maka sudah sewajarnya jika akan bersanding dengan berbagai karunia yang lain, adalah tindakan bodoh jika mengunggulkan karunia diri dan merendahkan karunia orang lain. Lakukan masing-masing berdasarkan karunia yang dimiliki tanpa harus merasa terancam dengan karunia yang lain, sebab muaranya hanya satu, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Yang hina bagi dunia, dipilih Allah. 1 Korintus 1 ayat 28 berkata, "Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Dunia sering melihat orang hina dan yang tidak terpandang dengan sebelah mata. Artinya, menganggap mereka seolah-olah tidak ada, disepelekan, diolok, dicaci, bahkan dikorbankan. Itulah sikap orang duniawi melihat sesamanya. Biasanya orang kuat memegang kendali atas orang hina dan lemah. Mereka merasa lebih pintar hingga akhirnya memandang rendah orang-orang yang lemah. Orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya, adalah mereka yang hidup tanpa kasih. Kita mungkin boleh lemah, kita mungkin boleh dihina oleh orang lain. Namun selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan orang-orang kuat yang hatinya penuh dengan kesombongan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan sekali-kali kita hidup dengan memegahkan diri di hadapan Tuhan,
Jangan sekali-kali kita menjadi sombong dan merasa bahwa tanpa Tuhan kita mampu melakukan perkara yang hebat. Ingatlah bahwa hidup kita serupa bejana tanah liat di tangan pembuatnya. Hidup kita adalah buatan tangan Allah dan apa yang ada pada diri kita adalah karena kasih karunia. Paulus mengungkapkan kesadaran yang amat dalam bahwa orang bodoh dan lemah justru dipilih Allah. Orang yang merasa dirinya tidak berdaya, lemah, dan bodoh cenderung membutuhkan bantuan dan mendambakan kehadiran serta persahabatan. Demikian pula dalam ketergantungannya pada Allah. Mereka benar-benar mengakui kebutuhan mereka akan kehadirannya. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap Allah. Sebaliknya, orang yang mencari pengaruh, pujian, dan kekayaan untuk diri sendiri sering tampak tertutup terhadap Allah karena merasa sudah mampu memperolehnya dengan kekuatan sendiri. Orang cenderung lebih tertarik mendandani penampilan luar dengan balutan rohani, demi membangun reputasi di depan manusia. Allah tidak tertarik dengan topeng semacam itu. Hatinya terpikat pada orang yang menyadari ketidakberdayaan mereka dan bersedia mengandalkan kehadiran dan kekuatannya. Merekalah yang dipilih Allah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapannya. Tuhan senang memakai apa yang menurut manusia terkecil, terbelakang, terlemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Yesus bukan dilahirkan di kota besar ketika itu, tapi di Betlehem yang kecil. Yesus pun tidak memilih orang-orang terpandai dan terkemuka untuk menjadi murid-muridnya, melainkan para nelayan yang tak memiliki pendidikan yang tinggi, dan ketika itu bukan menduduki kasta yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan yang Maha Besar senang bekerja melalui orang yang lemah, tempat yang kecil untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tergantung kekuatan manusia, tapi semata-mata karena kuasanya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Jika kita melihat kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Misalnya, biji sesawi, meskipun ia adalah salah satu benih yang paling kecil, ketika bertumbuh ia bisa menjadi pohon yang sangat besar. Musa, meskipun ia tidak pandai berbicara, Tuhan menggunakannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yunus, meskipun ia hanya mengeluarkan sebuah kalimat yang singkat, Tuhan menggunakannya untuk membuat seluruh rakyat Niniwe bertobat. Daud, meskipun ia hanya seorang gembala domba bertubuh kecil, Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, meskipun ia hanya memiliki sedikit, Tuhan menggunakannya untuk memberi makan ribu laki-laki. Timotius, meskipun ia masih sangat muda, Tuhan menggunakannya untuk menyebarkan Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus. Petrus, meskipun ia hanya seorang penjala ikan yang tidak berpendidikan, Tuhan menggunakannya untuk menjadi pemimpin pergerakan kekristenan yang pertama. Jika Tuhan bisa menggunakan mereka untuk melakukan hal-hal luar biasa, maka tentunya Dia juga bisa menggunakan diriku dan dirimu untuk melakukan hal-hal luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu muda. Tuhan kita adalah Tuhan yang berspesialisasi dalam menggunakan hal-hal yang tak terpandang oleh dunia untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan nama-Nya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti,
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, hindarilah bersikap menyepelekan orang hina, tetapi hargailah mereka, sebab Allah menghargai mereka sebagai ciptaannya. Pengetahuan kita tidak lengkap dan sempurna. 1 Korintus 13 ayat 9-10 berkata, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kata meros berarti suatu bagian dari suatu keseluruhan, atau satu potong dari suatu keutuhan. Frase ekmerus muncul 5 kali dalam Perjanjian Baru, tetapi hanya dalam 2 perikop saja. 4 kali ekmerus muncul di 1 Korintus 13 ayat 9-12, yaitu perikop yang sedang dibahas sekarang ini. 1 kali lagi, ekmerus muncul di 1 Korintus 12 ayat 27, yang berbunyi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oleh frase ekmerus diterjemahkan, masing-masing, di ayat ini, mengindikasikan bahwa tiap-tiap anggota jemaat Korintus adalah satu bagian atau porsi dari tubuh secara keseluruhan. Jadi, ekmerus mengindikasi sesuatu yang bersifat sebagian, sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, artinya belum keseluruhannya, belum seutuhnya. Dalam hal apakah nubuat dan karunia pengetahuan pewahyuan dari Tuhan dapat dianggap sepotong-sepotong? Tentunya bukan dalam pengertian bahwa nubuat dari Tuhan itu salah. Nubuat Tuhan tidak pernah salah. Tetapi ketika seseorang di abad pertama menerima dan menyampaikan suatu nubuat dari Tuhan, tentu nubuat tersebut hanyalah suatu bagian, suatu penggalan, suatu potongan, dari keseluruhan wahyu yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-jemaatnya. Poin di ayat 9 berlanjut secara alami ke ayat 10. Paulus menegaskan bahwa ketika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Kata lenyap persis sama dengan kata kerja yang di ayat 8, yaitu katargeo dalam bentuk future pasif, yaitu diakhiri. Ayat 10 menjawab pertanyaan yang timbul dari ayat 8, bahwa nubuat akan diakhiri, yaitu kapan? Jawabannya adalah ketika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan diakhiri. Kata tidak sempurna persis sama dengan frase ekmerus ada di ayat 9, yaitu sesuatu yang belum utuh, belum lengkap, masih bersifat parsial dan sebagian, yang jelas mengacu kepada nubuat dan karunia pengetahuan pewahyuan yang disebut di ayat 9. Frase yang sempurna berasal dari bahasa Yunani tutelein, suatu kata sifat dalam bentuk netral dan singular yang dipakai secara substantif. Kata teleios ini muncul 19 kali dalam Perjanjian Baru. Bentuk dasar dari kata ini adalah teleios, dan memiliki arti sempurna, dewasa, lengkap, komplit. Berdasarkan konteks, yaitu adanya perbandingan atau kontras dengan nubuat dan pengetahuan spesial yang bersifat tidak lengkap atau parsial, maka tutelein di sini menekankan kelengkapan atau terselesaikannya sesuatu, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan yang hal tidak lengkap di awal itu. Bahwa Roh Kudus memakai gender netral untuk yang sempurna, ini memberitahu bahwa yang dimaksud adalah suatu hal atau benda, yang pada saat penulisan 1 Korintus masih akan datang, atau masih bersifat future. Dengan demikian, Paulus dalam inspirasi Roh Kudus di sini mengajarkan bahwa nubuat-nubuat dan karunia pengetahuan spesial dari Tuhan, yang adalah pewahyuan parsial, akan diakhiri ketika yang lengkap datang. Jadi, mengacu kepada apakah yang lengkap itu? Yang lengkap atau yang sempurna di 1 Korintus 13 ayat 10 mengacu kepada Alkitab, yaitu kanon yang sudah selesai atau lengkap. Hal ini menjadi jelas berdasarkan pertimbangan kontekstual, gramatikal, dan teologis. Terakhir ada juga pertimbangan gugurnya alternatif. Karena itu,
Jika ingin pengetahuan kita lengkap, maka bacalah kitab suci setiap hari. Kesaksian Roh Allah. Karena itu aku meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun, yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, hal mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah suatu hal yang sangat mendasar. Kepercayaan pokok seperti itu menjadi landasan yang sangat penting dalam perilaku sehari-hari. Apakah yang membuat orang-orang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Tentu hal ini bukanlah karena kekuatan kita tetapi oleh kuasa Roh Allah yang bekerja dalam diri orang percaya. Dalam hal itu, Paulus membicarakan tentang karunia-karunia rohani yang bersumber dari Roh Allah. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada di jemaat Korintus. Karena karunia-karunia itu dikerjakan dan bersumber dari satu Roh dalam diri orang percaya, maka tidak pernah seorang pun menyampaikan kutuk terhadap Yesus. Malah sebaliknya muncul pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena itu jika ada orang yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu berarti dia bukan berasal dari Roh Allah. Sebaliknya jika tidak mengaku demikian, itu berarti dia bukan berasal dari Allah. Malah roh itu adalah antikristus. Dalam rangka pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum percaya, peranan Roh Allah adalah hal yang sangat utama. Roh itulah yang bekerja bagaimana seseorang dapat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Peranan para penginjil atau orang-orang percaya adalah bersaksi tentang kabar baik itu. Kesediaan bersaksi dan memberitakan Injil adalah bagian kita, sedangkan untuk percaya adalah pekerjaan Roh Allah. Seluruh orang percaya terpanggil untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, mari terus setia mengabarkan Injil itu sampai Maranatha. Amin. Mari kita doa sejenak. Bapa Sorgawi, berikanlah kami kekuatan untuk terus setia memberitakan Injil itu agar semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya. Amin. Kata-kata bijak kita adalah, memberitakan Injil adalah kewajiban bagi orang percaya. Jalan manakah yang lebih utama? 1 Korintus 12 ayat 31 adalah ayat terakhir dalam bab 12, yang membahas topik karunia-karunia rohani dan peran mereka dalam gereja. Ayat itu menyatakan, tetapi berusahalah sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Namun aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Kata tetapi menunjukkan bahwa ayat itu terhubung dengan apa yang datang sebelumnya. Mengingat bahwa ayat 31 adalah ayat penutup, kita harus meninjau seluruh bab untuk memahami makna dari jalan yang lebih utama. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11, Rasul Paulus mendaftar berbagai karunia rohani yang dibagikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus. Daftar ini termasuk hikmat, pengetahuan, iman, karunia penyembuhan, melakukan mukjizat, nubuat, pembedaan rohani, bahasa roh, dan penafsiran bahasa roh. Paulus menyatakan bahwa tujuan dari karunia-karunia ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum gereja. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-30, Paulus menggunakan metafora tubuh manusia untuk menggambarkan saling ketergantungan orang percaya dalam tubuh Kristus. Sama seperti tubuh manusia terdiri dari banyak bagian yang membentuk keseluruhan yang kohesif, demikian pula dengan tubuh Kristus. Terlepas dari karunia atau peran individu kita dalam gereja, kita semua dipersatukan dalam satu tubuh melalui Roh Kudus. Setiap orang percaya sangat diperlukan untuk fungsi dan kesehatan tubuh. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkanmu," atau kepala kepada kaki, "Aku tidak membutuhkanmu."
Sebaliknya, anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, Allah merancang tubuh sedemikian rupa sehingga tidak akan ada perpecahan, kecemburuan, atau iri hati di antara orang percaya. Setelah membahas berbagai karunia rohani dan signifikansinya bagi tubuh Kristus, Paulus mengakhiri bab ini dengan mengarahkan orang percaya kepada jalan yang lebih utama. Bukanlah hal yang tidak pantas untuk sungguh-sungguh menginginkan karunia-karunia yang terbaik, apapun itu. Meskipun demikian, ada sesuatu yang lebih penting yang seharusnya mengatur pengejaran kita terhadap karunia-karunia ini. Jalan yang lebih utama adalah jalan kasih, yang dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus 13. Bab ini sering disebut sebagai bab kasih, karena dengan indah mengartikulasikan konsepsi Alkitabiah tentang kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, Paulus berpendapat bahwa kasih melampaui semua karunia rohani, bahkan karunia terbesar pun kosong dan tidak berarti tanpa kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, Paulus menggambarkan karakteristik kasih. Karakteristik ini menekankan pentingnya menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Jadi, tujuan karunia rohani adalah untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Allah. Dalam 1 Korintus 13 ayat 8-12, Paulus menulis bahwa karunia-karunia rohani bersifat sementara dan akan berlalu. Bagian ini mengingatkan kita bahwa karunia-karunia rohani seperti berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat tidaklah kekal. Namun, kasih bersifat kekal dan tidak akan pernah gagal. Karena itu, kasihlah yang benar-benar penting. Bagian ini juga berbicara tentang keterbatasan pemahaman manusia. Karena dosa dan keterbatasan manusia, orang percaya hanya dapat mengetahui dan bernubuat sebagian. Namun ketika Kristus datang kembali, dosa akan lenyap, dan kita akhirnya akan melihat Allah muka dengan muka. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Paulus menyatakan bahwa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Paulus membuat pernyataan ini karena kasih adalah fondasi yang di atasnya iman dan pengharapan dibangun. Kita percaya hanya kepada apa yang kita kasihi, kita berharap hanya kepada apa yang kita kasihi. Singkatnya, 1 Korintus 12 ayat 31 mengingatkan kita untuk tidak melupakan apa yang paling utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. 1 Korintus 12 ayat 25-27 menuliskan demikian. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bagaimana membangun gereja yang sehat? Kita semua, bersama-sama, adalah bagian dari tubuh Yesus gereja. Bersama-sama kita mencerminkan Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita menerima Roh Kudus-Nya. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup seperti Yesus dengan memperlengkapi kita dengan karunia unik yang dapat kita gunakan untuk memperkuat dan mendorong gereja. Dan ketika kita mendengarkan Roh Kudus, Dia menarik kita lebih dekat kepada Tuhan dan satu sama lain. Dan karena Roh yang sama bekerja di dalam diri kita masing-masing, siapapun yang menjadi milik Yesus adalah bagian dari tubuhnya, dan memiliki peran unik untuk dimainkan. Tetapi sama seperti tubuh fisik tidak akan berfungsi kecuali semuanya bekerja bersama, gereja tidak akan berfungsi seperti yang dimaksudkan kecuali kita menerima pekerjaan Roh di dalam kita, dan berkomitmen untuk mengutamakan Yesus. Gereja itu sehat ketika jemaat bekerja bersama dalam satu kerinduan untuk mengasihi orang-orang seperti yang Yesus lakukan, dan melayani orang lain dengan cara yang Yesus lakukan. Secara praktis,
Misalnya melayani orang yang kita lihat di toko, di jalan, atau di kebaktian gereja. Misalnya mengundang seseorang ke rumah Anda untuk makan, membantu seseorang dapat pekerjaan, menjadi tempat yang aman untuk keluarga yang rentan, atau mendukung organisasi nirlaba secara finansial. Jika kita orang Kristen, maka kita adalah bagian dari tubuh Yesus gerejanya dan kita memiliki peran unik dalam membangunnya. Kita dipanggil untuk menggunakan karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk mendorong dan saling berkorban melayani satu sama lain, tetap bersatu dalam kasih kita kepada Juru Selamat kita. Ketika kita melakukan itu, terang Yesus bersinar melalui kita dan menyentuh dunia yang rusak yang butuh pengharapan. Jadi hari ini, apa yang dapat Anda lakukan untuk melayani dan mendukung tubuh Kristus? Tubuh Yesus adalah tubuh kita, jadi mari kita perlakukan dengan hati-hati. Tubuh inilah yang dipilih Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dunia yang terluka. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.